In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, Sekutu telah menjatuhkan bom. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tak ada lagi wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Sepakat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Dari mana kau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang menjelaskan tentang gencatan senjata itu. Situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Berarti negeri kita sedang dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan. Tepat sekali. Kalau begitu kita harus membagi tugas. Pikana dan Cirul, kalian harus pergi ke kediaman Sukarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Apakah ada Bung Karno di dalam? Ada hal penting yang kami bicarakan. Ada, mari ikut saya. Kang Mas, ada yang bertemu, ada yang dibicarakan. Baiklah, silakan masuk. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh Sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita karena penjajahan itu. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Sukarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintirnya tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku. Mana bukti kekuatan yang telah diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana cara kita untuk tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding dulu sebentar. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi Sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi
dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Lalu bagaimana pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda. Pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Dan itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksud? Kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku, di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian keesokan harinya. Apakah Anda akan bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Nak, Maaf, saya Pak. tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik, silahkan ikuti saya. Sekarang jelaskan, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan di sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campuran tangan dari Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita juga masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah ada selamanya menunggu janji itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memulihkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bu. Apa yang mereka katakan benar dan saya setuju. Tapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu kita akan temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak terima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita melakukannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Bung, bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan rakyat Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak merencanakan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda?
Selamat malam, ada apa Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silahkan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih Pak Perwira. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Benar nak, bagaimana ini Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dengan bangsa yang lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dan bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi ini, jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bung. Alhamdulillah Bu, semua sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih karena sudah menemani saya di saat-saat yang mengurus pikiran ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apa kalian sudah mempersiapkan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah. Kita akan melaksanakan upacara bendera besok, yang nanti akan diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Oh iya Bu, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, yang ada hanya kain merah dan kain putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Buat saja bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah Pak. Dan Ibu punya ide, bagaimana kalau kita namakan saja Sang Saka Merah Putih? Ide yang bagus. Bendera pusaka itu Sang Saka dan warnanya merah putih. Sang Saka Merah Putih. Brilian. Baiklah, ya sudah kalau begitu Bapak bersiap sana menulis pidato yang akan disampaikan besok. Baiklah kalau begitu, saya pamit. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ini, jiwa raga ini, selaraskan keanggunan. Daku ini, jemariku ini, menuliskan karismamu. Murti,
tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa kita. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera merah putih ini. Hai kalian, Latif dan Suhud, kemari. Tolong jaga baik-baik bendera merah putih ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera merah putih ini dalam pertama kalinya di sejarah Indonesia. Siap, kami tak akan mengecewakan, Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam perjuangan untuk memerdekakan negara ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Bebas dari penjajahan, bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia. Yang terhormat, saudara-saudara sekalian, hari ini kita memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Momen bersejarah yang penuh makna. Kemerdekaan adalah anugerah berharga hasil perjuangan para pahlawan yang harus kita jaga bersama. Mari kita terus mengamalkan nilai persatuan, gotong royong, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga Jakarta, kita berkomitmen membangun kota yang lebih baik dan menghadapi berbagai tantangan dengan kebersamaan. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita jaga dengan menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi perdamaian. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan Bangsa kita telah benar-benar merdeka dan seluruh rakyat harus mengetahuinya, Bung. Saya akan meminta pada operator radio untuk segera menyiarkan berita ini. Jepang pasti akan marah jika mengetahui siaran ini. Tidak masalah. Proklamasi harus tetap mengudara. Salam kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini kami membawa berita penting dari Pusat Jawatan Radio Jakarta. Setelah sekian lama rakyat Indonesia hidup dalam penjajahan, hari ini kemerdekaan telah kita raih. Indonesia kini telah berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Rakyat Indonesia hidup dalam penjajahan, hari ini kemerdekaan telah kita raih. Tepat pada hari ini proklamasi kemerdekaan telah
Walaupun sederhana, yang penting rakyat masih bisa mendengar berita kemerdekaan. Walaupun Jepang menyegel gedung radio, tetapi mereka tidak bisa menghentikan semangat rakyat Indonesia. Frekuensinya hampir siap. Jika ini berhasil, maka rakyat Indonesia akan kembali mendengar berita proklamasi. Lancarnya berhasil. Kami di JKI 1 Jakarta, kami memberitakan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan. Bangsa Indonesia kini telah berdiri sebagai bangsa merdeka. Jadi, kita benar-benar merdeka? Iya, Bu. Hari ini bangsa kita telah bebas dari penjajahan. Jadi, begini suara kemerdekaan. Besok pagi, rakyat harus membaca bahwa Indonesia telah merdeka. Tidak boleh ada rakyat yang hidup dalam keraguan lagi. Hari ini bangsa Indonesia dengan kekuatannya sendiri. Semua menyebar begitu cepat dan sunyi, lewat kata di antara pedagang dan langkah, kemerdekaan Indonesia bersuara hingga kini. Indonesia akan tetap merdeka. Thank you.